jelas terlihat Arsenal were the better team in way of attacking and in way of defending. Berapa peluang dari Wolves yang berbahaya di babak pertama kan nggak banyak. Tapi sebelum saya ingin membahas lebih lanjut, saya juga perlu menginformasikan kepada teman-teman bahwa Aubameyang memang belum bisa bermain di game ini sebagai starter, tapi kita tahu bahwa ia sudah berada di bangku cadangan. Akhirnya ia masuk untuk bisa mencetak gol bagi Arsenal, tapi segala sesuatunya kan sudah berubah pada saat memang Arsenal bermain dengan 10 pemain. Saya kira salah satu kesulitan bagi tim yang bermain dengan 10 pemain adalah saat mereka harus menyerang. Karena mereka kurang satu pemain. Jadi jika saja nanti mereka kehilangan penguasaan bola, kemungkinan besar tim lawan ini bisa memanfaatkan penguasaan bola mereka untuk bisa mencetak gol. Jadi sangat berbahaya jika Arsenal keluar total menyerang. Nah, karena banyak yang DM ke saya, itu kan Bang Aubameyang main, masa tidak bisa mencetak gol? Nah, saya kira yang kalian harus pahami bahwa Oba juga under lot of pressure. Formnya musim ini kan tidak sebaik musim lalu, dan kita tahu ia ada urusan pribadi sebelumnya. Jadi saya kira untuk berharap bahwa Aubameyang bisa kembali tampil mencetak gol secara konsisten tidak akan ia lakukan dalam waktu yang cepat. Jadi akan butuh waktu yang lama. Bisa jadi juga musim ini bukanlah musim terbaik dari Aubameyang sejak ia memperkuat Arsenal. Bagaimana dengan Wolves? Memang tim ini performance-nya tidak sebaik musim lalu. Ada beberapa faktor saya kira yang mempengaruhi performance tersebut. Di awal musim mereka lumayan bagus, tapi sejak Jimenez cedera, maka di sana terlihat bahwa Wolves sulit mencetak gol. Dan teman-teman bisa perhatikan, produktivitas Wolves adalah salah satu yang terendah di English Premier League untuk sementara ini. Dan sebaliknya mereka banyak kemasukan gol. Saya kira itu yang membuat Wolves sulit untuk sekarang bersaing di papan tengah, apalagi papan atas. Tidak seperti beberapa musim lalu. Dan juga ada beberapa pemain yang in and out of the team, seperti Martial dan juga Saiz, ya, ini padahal adalah dua back mereka yang tangguh. Jadi itu mempengaruhi performa Wolves. Tapi lawan tim-tim besar, tim ini sering menyulitkan tim-tim besar tersebut. Sering, tidak selalu. Dan ini lagi-lagi kan tim besar Arsenal. Sebelumnya lawan Tottenham di kandang sendiri juga, saya ingat tuh Romain Saiz yang mencetak gol sebelum pertandingan berakhir. Maybe 88 minute or 86 minute. Yang sebelumnya memang Spurs sudah unggul, tapi mereka bisa meraih hasil seri. What a goal by Romain Saiz pada saat itu. Tapi ia tidak bermain di game ini. Jadi memang ini adalah game yang seharusnya berlangsung ketat. Tapi saya sedikit terkejut. Pada saat kick off, Arsenal yang langsung tancap gas. Mereka coba untuk mencetak gol dulu. Ya ini bagus. Saya kira konsep permainan dari Arteta di pertandingan away. Ya berikan saja semacam shock terapi di menit-menit awal ke tim lawan. Dan memang dengan kembali bermainnya Saka ini memberikan plus point bagi Arsenal untuk melakukan serangan secara cepat dari menit-menit awal. Ada juga Emil Smith-Rowe, PP not bad kan, saya selalu jelaskan dalam beberapa konten saya tentang Arsenal sebelumnya bahwa PP is not a bad player actually. Tapi finishing dia aja, ini yang lemah. So then, sejak menit-menit awal memang Arsenal sudah melakukan serangan dan saya kira di 6 atau 7 menit awal seharusnya Arsenal sudah bisa unggul. Ya minimal dengan 1 gol. Saka kita tahu tendangannya kena tiang setelah ia dapat umpan dari Partey. What a great long ball pass dari Thomas Partey. Jadi ia juga bisa diandalkan untuk memberikan long range passing. And then dari Cedric, ya kan kita lihat ada crossing dari Cedric. Saka dengan kaki kirinya masih bisa di-save oleh Rui Patricio. Kita tahu Patricio juga adalah penjaga gawang yang bagus ya formnya bagi Wolves. Dan kalau kita lihat dari line up kedua tim, memang Arsenal hanya melakukan satu perubahan di line up. Ya memang jika Arteta melakukan perubahan yang besar, maka itu selalu mempengaruhi permainan dari Arsenal. Saka yang kembali bermain kan. Dan dari Wolves, karena saya tadi kan belum menjelaskan line up. Dari Wolves, ada pemain baru nih yang baru mereka pinjam, yaitu Willian Jose yang rame ya. Namanya diberitakan. Ya karena kan teman-teman tahu insiden penalti itu, tapi nantilah saya jelaskan. Tadi singkat saya sudah jelaskan flow of the game di menit-menit awal. Arsenal keluar attacking. Sayangnya memang mereka tidak bisa mencetak gol. It's okay as long as they hold the momentum. Mereka yang menguasai jalannya pertandingan. Tidak perlu juga terlalu lama menguasai bola, tapi menguasai jalannya pertandingan artinya mereka yang mengontrol tempo permainan. Tapi mereka tidak mau bermain bertahan. Terus menyerang. Dan memang tinggal menunggu waktu saja gol. Saya kira tuh sudah gol tuh dari Saka. Tapi ternyata offside. Kakinya sedikit aja tuh keluar dari zona onside. Siapa? Lacazette punya. Lacazette mainnya bagus di ini game. Sebetulnya itu adalah gol yang cantik tuh jika itu memang disahkan. Umpan dari Cedric, heading dari Holding, passing dari Laka, and finishing dari Saka. Laka and Saka berbahaya dua pemain ini jika bisa tune in.
So then Arsenal need to score. Bagaimana caranya? Ini tidak mudah untuk skor ke gawang Wolves. Karena memang penjaga gawangnya ini kan bagus, Patricio. And then ini yang saya suka dari Pepe, bahwa ia selalu bekerja keras di setiap pertandingan. Dan dia bisa merebut bola dari Semedo. Interchange passing with Lacazette, great individual effort, bagus sekali nih Pepe. Body balance-nya juga bagus dan ia bisa finishing yang sempurna. Ini sangat penting, Pepe melakukan finishing yang sempurna karena ia sudah bekerja keras dan ia sudah merebut bola terlebih dahulu. Jika saja ia miss, nah saya kira belum tentu ia akan mendapatkan peluang sebagai starter lagi oleh Arteta. Sebelumnya juga ia hampir mencetak gol. So then when everything was okay for Arsenal, ya tentu Wolves sekarang setelah tertinggal 0-1 akan keluar menyerang. Tapi saya terus terang tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Wolves. Memang ada tendangan jarak jauh Neves ya, jika saya tidak salah nih. Ruben Neves, right? Ya saya lupa pakai kacamata jadi kurang jelas nih. Lihatnya Ruben Neves, so long shot range yang memang bisa di save oleh Ben Leno. Ben Leno tidak banyak penyelamatan. Wolves coba memberikan crossing tapi selalu bisa dimenangi oleh David Luiz atau juga Rob Holding. And then something happened, right? Saya melihat bahwa Willian Jose memang berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mencetak gol. Tapi apakah ia coba untuk melakukan shooting? Nah, saya tidak melihat seperti itu. Ia masih mencoba untuk berlari. Terus mungkin mendekati lagi ke gawang dari Ben Leno. Padahal jaraknya juga sudah dekat ya sebetulnya. And then apakah Luiz punya niat untuk melakukan tackling atau tarikan atau dorongan? Saya juga tidak lihat itu. Memang ada kontak di dalam kotak penalti. Tapi menurut hemat saya, itu adalah kontak yang tidak disengaja. Nah, saya tidak tahu nih rules-nya seperti apa. Di sosial media beredar begitu banyak penjelasan mengenai rules di Liga Inggris. Ada yang menjelaskan bahwa betul itu adalah kontak di dalam kotak penalti dan perlu diberikan penalti plus kartu merah. Karena melanggar pemain walaupun tidak sengaja untuk mencetak gol. Tapi ada juga penjelasan yang berbeda bahwa rules tersebut sudah dirubah atau direvisi. Bahwa jika ada pemain yang melakukan pelanggaran yang tidak disengaja yang mengakibatkan pemain dari tim lawan ini gagal mencetak gol atau menghalangi pemain dari tim lawan tersebut mencetak gol, oke, memang itu adalah keputusannya memberikan tendangan bebas atau penalti, tapi bisa juga diberikan kartu kuning saja, tidak kartu merah. Tapi yang membingungkan bahwa ada VAR check kan. And then VAR check ini mengindikasikan bahwa itu adalah pelanggaran yang berbahaya atau yang disengaja, maka itu ada kartu merah. Nah, itu asumsi saya. Jadi kartu merah ini kan diberikan jika pemain sengaja nih melanggar lawannya. Nah, ini yang saya kira tidak adil. Oh, by the way, great pass ya dari Podence, itu bagus itu passingnya. Visinya juga bagus. Oke, Leno tidak bisa menahan penalti yang dicetak oleh siapa nih? Saya udah lupa. Nggak apa-apa, saya lupa kan. Siapa nih yang cetak? Ruben Neves. Ya, Ruben Neves bisa mencetak gol dari penalti. Sebelumnya ia juga dapat chance untuk mencetak gol kan dari jarak jauh. Ya, setelah itu Arsenal gimana mau nyerang lagi? Sudah dengan 10 pemain. Wolves juga kita tahu berbahaya melakukan counter. Oke, mereka akhirnya perlu menarik satu pemain. Ya, mereka perlu memainkan defender. Betul kan, yang ditarik adalah Lacazette. Padahal ia adalah target man. So how Arsenal can score if they don't have target man? Hanya mengandalkan Saka dan Pepe. Saka sendiri di menit-menit awal sudah banyak miss chances. Betul kan, Pepe cetak gol melalui individual effort. Oke lah, mungkin menurut Arteta, Laka ini yang harus ditarik. Biar mereka bisa lebih rapat lagi di tengah. Karena kan Saka dan siapa itu Pepe juga bisa membantu lini tengah. Kemudian dia mainkan Aubameyang. Tapi dengan 10 pemain, saya tidak melihat Arsenal punya peluang untuk mencetak gol. Peluang berbahaya, tidak ada. Sulit dong, siapa target man-nya? Oba juga kita tahu kan performanya belum seperti biasanya. Ya karena begitu banyak persoalan lah yang sekarang ia lagi hadapin. Yang pertama pressure, kedua urusan pribadi. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan Aubameyang kan. We have to give him time. And then what happened? Nah, ini yang saya kira kecerdasan dari para pemain Wolves. Jadi pada saat mereka lihat tidak bisa melakukan penetrasi ke defense dari Arsenal, karena defense Arsenal ini bagus. Gabriel luar biasa loh kali ini. Saya perlu akui bagus sekali. Semua aerial duel atau duel-duel di udara ia menangi. Ia melakukan beberapa intercept, beberapa haluan yang berbahaya, yang sebetulnya bisa saja menciptakan peluang berbahaya bagi Wolves. So he played good in this game. Ya, saya perlu akui jika bagus ya bagus, saya jelaskan. Ya, itulah kecerdasan para pemain Wolves. Saat mereka tahu tidak bisa tembus pertahanan, ya long range shooting saja. Dan itu adalah gol yang luar biasa kan yang dicetak oleh Moutinho. Ya memang terkena tiang lebih dahulu sih, tapi saya kira akurasinya bagus. Dan yang saya khawatirkan nih, jangan sampai nih ada kecerobohan dari para pemain Arsenal dan Ben Leno keluar dari kotak penalti.
jauh dari gawangnya. Oke, tentu sangat beresiko. Apakah perlu ia keluar sejauh itu? Tapi kalau saya melihat bahwa bola ini kan jauh nih dari gawangnya, bahkan tidak dekat ke kotak penalti. Ada Cedric jika saya tidak salah, right? Cedric mengawal ketat Traore. Traore sulit bergerak di game ini. Hanya sekali saya lihat Cedric termakan pergerakan dari pemain Wolves ya. Ini pemain bernomor punggung 7, nomor 7, Pedro Neto. Selanjutnya ia sulit untuk dilewatkan. Jadi saya kira sayang juga itu Leno keluar dari garis gawangnya dan melakukan handsball. Ia coba sebetulnya save mungkin dengan dadanya atau dengan bahunya, tapi justru ia menggerakkan tangannya. Dan ini adalah betul keputusan yang benar dari wasit memberikannya kartu merah. Yang bisa kita cermati dari game ini adalah yang pertama, kecerdasan para pemain Wolves. Pinter banget nih para pemain Wolves. Pada saat mereka tidak bisa menembus pertahanan Arsenal dari crossing-crossing, mereka coba through pass. Pada saat mereka tidak bisa menembus pertahanan Arsenal, mereka coba long range shot. Oh, and by the way, saat Leno keluar, Runarsson masuk kan. Oke, good saves. Ia lakukan saves dari Neto saya kira. Dan jika saya baca berita nih, Matt Ryan ini cedera. Artinya next games ini Runarsson yang akan main. Ya semoga formnya seperti yang ia tunjukkan ya pada saat ia masuk sebagai pemain pengganti. So itulah saya jelaskan bahwa kecerdasan para pemain Wolves yang membuat mereka juga bisa memenangi pertandingan ini. And then from Arsenal yang saya cermati justru bagaimana defense mereka ini tetap solid walaupun mereka bermain dengan 10 pemain. Solid karena tidak bisa dilewati oleh para pemain Wolves untuk bisa mencetak gol. Tapi ya mereka sayang juga ya bahwa kehilangan beberapa pemain di game ini karena diberikan kartu merah, maka dengan demikian mereka tidak bisa comeback. Setelah mereka sebetulnya tertinggal dengan 2-1 itu kan masih ada waktu yang cukup lama, tapi mereka tidak akan bisa comeback. 9 pemain, apalagi yang diharapkan, right? No choice but to defend. Anyway, kita tunggu saja next games dari Arsenal, tapi saya masih optimis bahwa Arsenal masih bisa menembus top half zone. Emil Smith Rowe tidak bermain seperti biasanya di game ini, sayang juga. Ya mungkin sekarang sudah saatnya Arteta memberikan chance ke Odegaard untuk menunjukkan keterampilannya. No hate, only football, salam sepak bola.